Selamat datang kembali di channel saya, Septamsu Heiman Sumela teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang khotbah didaktik yang telah saya buat. Hal ini merupakan salah satu tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah homiletika yang diampu oleh dosen terkece Mene Rianto Adilang MTH. Namun sebelum masuk ke videonya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu video-video saya selanjutnya. Sebelumnya terima kasih dan selamat menonton guys. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baiklah, di saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 25. Kita akan baca dari ayat 23 sampai yang ke-28. Pembacaan ini diberi judul Penebusan Tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Baiklah, di saat ini saya akan membawakan khotbah yang dimana khotbah ini diambil dari pembacaan Alkitab kita saat ini, yakni Imamat pasal 25 ayat 23 sampai yang ke-28. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita saat ini ialah Tuhanlah pemilik hidup ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya mengambil judul ini melihat dari pembacaan kita saat ini. Sudah jelas ditekankan bahwa hanya Tuhan sumber segala sesuatu dalam kehidupan umat manusia. Di dalam bacaan kita saat ini terlihat bahwa kitab Imamat banyak membicarakan tentang perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada bangsa Israel di zaman dahulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama melihat mulai pada ayat 23. Ayat ini menunjukkan bahwa tanah ini adalah milik Allah, sehingga manusia harus menghargai hal itu dan tidak boleh serakah dengan menjualnya secara mutlak demi mendapatkan keuntungan semata. Pemilik tanah harus memiliki hak untuk menebus tanah agar tidak akan terjadi pertikaian yang timbul akibat permasalahan penebusan tanah tersebut. Pada ayat yang ke-24 hingga yang ke-25 terlihat sangat jelas sikap kekeluargaan dan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain di saat itu. Selain itu juga ada dalam ayat ini ada yang namanya nilai kepercayaan. Karena jika sesuatu dilandaskan dengan kepercayaan, maka otomatis hal tersebut akan berjalan dengan sangat baik. Karena kepercayaan merupakan hal yang paling penting dalam suatu hubungan kehidupan manusia. Orang atau saudara terdekat cenderung lebih dipercayai. Sama halnya Tuhan akan membantu kita, dan Ia tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita. Di ayat 26 dikatakan, jika seseorang tidak memiliki saudara untuk menebus, maka ia akan melakukan usaha untuk menebus tanah miliknya kembali.
Tuhan telah menciptakan kita dengan akal budi. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur atas cinta kasih Tuhan, kita harus mengandalkan Allah dalam segala hal. Karena Allah mampu mengeluarkanmu dari berbagai persoalan hidup yang kamu alami. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bila kita melihat pada ayat 27 sampai ayat 28, di sini sudah berbicara mengenai tahun Yobel, atau disebut dengan tahun pembebasan atau tahun pendamaian bagi orang Israel di saat itu. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah untuk menjamin keadilan dan menjaga agar golongan orang kaya tidak mengumpulkan kekayaan mereka, dengan mengorbankan golongan orang miskin. Kita pasti sering mendengar kidung pujian yang berkata tahun Yobel. Ini sering kali didengar jika kita pergi ke suatu kebaktian atau ibadah. Jadi bisa kita bayangkan bahwa gembiranya para budak dan orang-orang yang berhutang di saat itu ya, bahwa mereka akan dibebaskan pada tahun Yobel. Dan bagi para pemilik tanah yang terlanjur menggadaikan tanah karena hutang, dapat memiliki kembali tanah mereka di tahun Yobel tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila kita mengamati pada zaman dahulu, hubungan antara keluarga masih sangat erat, saling menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Urusan tanah menjadi urusan antara keluarga secara bersama. Namun, pada masa sekarang ini, hubungan antara keluarga tidak seperti dulu lagi, tidak erat seperti dulu. Jika dikaitkan dengan masalah tanah, banyak keluarga di saat ini hancur karena persoalan tanah. Bahkan sesama saudara dapat saling melukai, mencederai, bahkan saling membunuh akibat masalah tanah tersebut. Konteks sekarang, harga tanah sangat fantastis. Maka dari itu banyak orang yang menjual tanah mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hal inilah yang membuat banyak orang menjual tanah mereka. Kalau dulu mereka bisa menebus kembali tanah yang dijual, tapi sekarang sudah dipastikan seseorang yang telah menjual tanahnya tidak akan pernah mendapatkan kembali tanahnya tersebut. Oleh karena tanah yang sudah dijual saat ini sudah menggunakan sertifikat. Sertifikat tersebut menjadi bukti dari kepemilikan tanah seseorang. Dan untuk memiliki sertifikat itu harus ada pelayanan tertentu. Misalnya seseorang yang telah membeli tanah dari si penjual, maka ia akan membalikan nama kepemilikan dari sertifikat tersebut. Maka hal tersebut akan dikatakan sah secara hukum. Konteks sekarang telah menekankan bukti dari kepercayaan sertifikat dibandingkan kepercayaan terhadap keluarga atau sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih, terkait dengan tahun Yobel tadi, hal ini sudah tidak relevan lagi jika kita masukkan dalam konteks sekarang ini. Karena jika hal ini terjadi, akan ada kekacauan di mana-mana. Bayangkan saja, jika hal di dalam teks terjadi pada konteks sekarang ini. Coba orang bayangkan, jika hal tersebut terjadi di konteks saat ini, tahun Yobel, maka otomatis kekacauan di mana-mana akan terjadi. Pembunuhan di mana-mana akan terjadi jika tahun Yobel ada sampai saat ini. Apalagi dengan tuntutan ekonomi saat ini akan cenderung membuat orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara apapun. Untuk itu dari hal ini kita semua diajarkan hidup di dalam Yesus. Kita harus terus berserah kepadanya. Karena apa yang ada pada kita semuanya milik Allah. Semuanya hanyalah titipan bagi kita manusia. Ingat,
Apa yang ada pada kita hanyalah titipan dari Allah. Jadi kita hanya disuruh untuk menjaga titipan yang tersebut, bukan untuk berpuasa atas titipannya untuk selama-lamanya. Itu tidak. Kita hanya menjaganya. Allah memberikannya kepada kita agar kita dapat menjaga dan memelihara kepunyaannya. Jangan kita menyalahgunakan semua hal yang ada di hidup kita. Apalagi di zaman yang sudah semakin merajalela dengan kejahatan ini. Mari kita sama-sama mengerti tentang maksud dan tujuan Allah menempatkan kita hidup di dunia ini. Karena kalau kita mengerti tentang Dia, otomatis semua hal-hal buruk akan teratasi. Dan semua masyarakat mampu mengolahnya, bukan untuk menghancurkannya. Atas pemberian kehidupan oleh Allah tersebut, kita dapat hidup dengan saling menghargai dan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Sebagai saudara, maka berkat Allah yang adalah pemilik kehidupan ini akan selalu memberkati perjalanan kehidupan kita sampai Ia datang yang kedua kalinya. Sekian khotbah dari saya. Kiranya khotbah ini bermanfaat bagi kita sekalian agar kita dapat memahami di konteks dulu dan konteks sekarang bagaimana tentang penebusan tanah yang terjadi. Sekian video khotbah dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita sekalian dan bisa diterima dengan baik oleh dosen pengampu mata kuliah homiletika. Jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Shalom.